Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah pesan leluhurmu untukmu. Ya, ke depan tentang masalah yang mungkin akan kamu hadapi ataupun mungkin sudah kamu hadapi saat ini ya, karena energinya bisa cepat, bisa lambat. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Kira-kira apa pesan leluhurmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana pesan leluhur kepadamu. Aminkan yang terbaik. Kalaupun ada yang negatif, ya berarti lakukan pesan yang leluhurmu sampaikan ini agar hidupmu lebih baik ke depannya. Oke. Kita lihat dulu masalahnya ya, baru ke pesan leluhur. Jadi ada yang bilang, Kak Ica, readingannya mana? Ini readingan ya, saya baca terus apa pesannya? Saya di sini hanya mengantarkan pesan, menyampaikan pesan kepadamu. Kamu orang terpilih, di mana kamu datang di readingan ini adalah tuntunan semesta, bukan kebetulan. Saya tidak kenal kamu, banyak juga tarot leader di luar sana, tapi kamu terkoneksi dengan readingan ini, berarti semesta menuntunmu untuk mendengar nasihat, atau dia ingin kamu melakukan hal ini agar hidupmu lebih baik ke depannya ya. Jadi bukan saya ngoceh, bukan saya ribut ya. Ataupun ada yang bilang, Kak Ica langsung to the point ya, atau apa gitu. Cara tarot leader menyampaikan itu kan beda-beda ya. Jangan samakan saya dengan tarot leader lain. Kalau memang kamu gak suka cara penyampaian saya, di skip aja ya. Tapi ya banyak sih yang suka ya. Cuman ya itu, saya cuman bilang kalau kita bertamu ke rumah orang, kamu yang harus menyesuaikan, bukan malah balik mengatur ya. Ini kadang-kadang manusia-manusia tidak sadar diri, akhirnya hidupnya ya begitu ya. Nah ini kondisi saat ini, leluhurmu mau menyampaikan ya. Di sini masalah dulu, ada Four of Wands, ada ada Ten of Pentacles, dan ada The Hangman. Wah, ini bicara tentang cita-cita impianmu yang belum terwujud. Ingin kamu wujudkan tapi kok susah banget ya. Terus di sini Four of Pentacles, masalah keuangan. Ya, mungkin ada orang tua sakit, mungkin ada anak, tanggung jawab, atau mungkin kamu seorang ibu tunggal, ayah tunggal ya, mencari nafkah sendiri, capek sendiri. Bicara tentang hubungan di sini, Hangman sangat menyakitkan ya. Serasa berjuang sendiri, serasa diikat tangannya ya, sakitnya luar biasa dalam hubungan percintaan. Waduh. Ya.
Benar tidak? Kamu di posisi mana? Kalau kamu merasa bahwa Kak Ica, impianku semua sudah terwujud, Kak Ica, uangku banyak, aku udah kaya raya, dan orang mencintaiku, pasanganku tergila-gila pada aku, kelepek-kelepek kepada aku, ya berarti readingan ini bukan untukmu. Ya, karena saya mengambil energi yang paling tinggi dari readingan ini, yaitu pesan semesta yang mana masalah paling tinggi, karena ini energi campur ya. Jadi pesan semesta, pesan dari semesta tapi dari leluhur ya, dari leluhurmu, untukmu ya, untuk hidupmu lebih baik ya, dan semesta menuntunmu untuk mendengarkan ini. Jadi semesta menuntunmu untuk mendengarkan pesan leluhurmu ya. Oke, kita lihat di sini. Apa yang akan terjadi? Ini masalah tadi ya, masalah impian yang belum terwujud, kamu stres karena keuangan, pusing juga karena kelakuan pasangan, atau berjuang sendiri ya. Kita lihat di sini ada Two of Pentacles, ada Queen of Swords, ada King of Cups. Leluhurmu ingin menyatakan atau menyampaikan ya, untuk bisa mendapatkan semua itu, kamu harus mendapatkan hati dulu yang lapang, di mana hatimu dulu yang diperbaiki. Ya, di sini sama seperti coaching ya. Saya coaching bukan hanya sekedar tarot, membacakan tarot, tetapi saya coaching juga. Bukan berarti saya menasihati atau apapun, tidak ya. Kamu masuk di readingan ini, saya tidak kenal kamu ya. Tetapi saya mempunyai tuntutan untuk menyampaikan pesan leluhurmu agar hidupmu lebih bahagia. Caranya gimana supaya energi negatif ini beralih ke energi positif ya. Di sini leluhurmu ingin menyampaikan bahwa kamu harus bersyukur. Rasa syukur itu penting tuh ya. Ada beberapa yang saya rasakan di sini ya, energinya kamu melakukan semua afirmasi, scripting ya, teknik loa, teknik manifestasi, tapi kok lama ya, lama terwujud, kok nggak terwujud-wujud ya, uang nggak datang-datang, malah banyak hutang, kok impianku malah nggak bisa saya wujudkan karena terkendala orang toksik dan uang, ataupun juga dalam masalah cinta, putus nyambung nggak beres-beres, nggak dapat pasangan yang setara, nggak bisa dapat pasangan yang setia. Nah ini, ataupun kamu menunggu dirinya untuk berubah ya. Nah ini, jadi untuk bisa membuat dia happy, enjoy, gembira, bahagia, dirimu juga harus bersyukur dulu untuk menarik keuangan, untuk menarik keberuntungan, untuk menarik kebahagiaan. Syukur. Selama hatimu bahagia, ya, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Dilancarkan. Untuk bahagia otomatis harus ada kesyukuran dulu. Jangan, oh saya mau bahagia, yeay. Tapi hati enggak, bukan dari mulutmu, bukan dari happy di mulut yang palsu. Tapi kamu diam aja tapi hatimu bahagia, itu koneksi hati, koneksi jiwa, bukan dari mulut ataupun kepalsuan yang mana oke saya bahagia padahal hati lagi sedih. No. Ya, jadi leluhurmu ingin menyampaikan untuk kamu banyak bersyukur. Tidak usah lihat orang lain, lihatlah dirimu sendiri. Ya, di sini kamu ada yang marah ya sama Tuhan. Kenapa hidupku begini? Kenapa hidupku tidak adil? Kenapa? Karena kamu membandingkan dirimu dengan yang lain. Kamu melihat yang lebih dari orang lain dan membandingkan dengan kekuranganmu. No. Orang lain ya orang lain, dirimu ya dirimu. Dimana kamu bandingkan hari ini dengan kemarin. Oh kemarin saya belum punya mobil, sekarang udah punya mobil, walau kredit ya, terima kasih Tuhan, semoga ke depan bisa selesai angsurannya gitu. Bukan sudah punya mobil masih kredit, wah saya cuman Innova, yang sebelah tetanggaku udah punya Pajero, pusing deh gua. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dan kondisinya gengsi ya, mau lagi, belum selesai angsuran yang satu sudah mau ambil kredit yang lain lagi. Karena tidak ada rasa kesyukuran. Akhirnya mumet sendiri, pusing sendiri, makanya hutangnya nggak lunas-lunas. Banyak hutang, dan bahkan mungkin ada beberapa yang malah mandek dalam pembayaran. Karena tidak bersyukur, karena melihat sisi hidup orang lain. Ya, jadi di sini ya leluhurmu menyampaikan untuk kamu bersyukur supaya impianmu tuh lancar. Syukur dulu, ya. Ada yang bilang saya harus bahagia, iya tapi harus ada syukur dulu, jangan lompat-lompat. Ini yang pertama dulu, kamu harus syukur nih ya. Bersyukur atas hidupmu, bersyukur atas nafasmu, bersyukur atas apa yang kamu punya saat ini. Ya.
Kita lihat lagi apa yang ingin leluhurmu sampaikan kepadamu. Di sini ada Six of Pentacles, Queen of Pentacles, Three of Pentacles. So, ada bicara keuangan nih, ya. Di sini ada yang saya lihat kondisinya nggak punya duit, nggak punya kerja, banyak hutang, ada yang ditipu, ada yang pinjam-pinjam duit nggak balikin. Ya, ikhlas. Leluhurmu menyampaikan untuk ikhlas. Itu kebodohan di masa lalu jangan diulang untuk bawa ke masa depan. Anggap itu pelajaran, sudah, titik. Kamu punya hutang, bayar. Kamu pernah ditipu, jangan ulang lagi dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda. Ya, kamu pernah kamu pinjamkan duit mereka nggak bayar-bayar, ya sudah, ikhlas. Ya, tidak usah pikir-pikir dia mau bayar atau tidak, terserah. Tapi ingat, kamu akan mendapatkan karma baik. Intinya ikhlas. Kamu nggak ikhlas, otomatis kamu sama menghambat rezekimu. Dimana kan uang itu mengalir. Uang itu mengalir. Kalau kamu nggak ikhlas, berarti kamu memberikan hambatan berupa mungkin kotoran-kotoran yang akhirnya rezeki itu mengalirnya ke kamu itu mampet atau bahkan kotor, jadi nggak full, nggak bersih. Ya, jadi ikhlas, nggak usah pikir-pikir orang lain. Kamu udah tahu, oke, saya ambil pelajaran dari masa lalu di mana, oke, orang ini negatif, orang ini nggak bisa dipercaya, orang ini apa dibilangnya penipu gitu. Ya sudah, ya, tidak usah habiskan energimu untuk menuntut orang-orang negatif, ya, ataupun marah-marah, nggak usah, rugi, energimu habis. Ya, di sini ikhlas. Ingat, semua akan digantikan. Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu, dan yang bukan milikmu akan pergi dengan sendirinya, dengan caranya. Ya, jadi ikhlas. Ya, nggak usah pikir-pikir, wah saya kiri, saya ini, ikhlas. Dan terima itu. Ya, dengan cara kamu harus juga introspeksi diri bahwa saya harus keluar dari keterpurukan ini. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja dengan baik, ataupun ya tadi ya, dengan ikhlas, tapi harus ada action juga. Ya, nih, kerja harus bisa memanage keuangan dengan baik. Dan yang paling utama, bersedekah juga, walaupun sedikit. Ada yang bilang, kamu tuh masih sedikit, masih miskin, ngapain bersedekah? No, bersedekah tuh bukan hanya memberi dari segi duit atau kita harus kaya dulu. No, selama kamu bahagia dan memberi, itu bagus. Apapun itu, entah memberi makanan, memberi hasil kebun, memberi baju layak pakai, ya, apapun itu. Selama kamu bahagia, selama kamu ikhlas. Ada orang kasih tapi nggak bahagia, itu berarti bukan ikhlas, karena mau diakui atau mau cari muka. Oh no, itu bukan. Makanya rezekimu terhambat, karena rezeki itu berputar dengan energi bahagia, dengan energi yang tinggi. Ya, di mana energi tinggi itu adalah di mana energi ikhlas. Saya memberi karena memang saya mau memberi, bukan karena diminta-minta. Ini beda. Jadi leluhurmu mau menyampaikan kepadamu untuk kamu bagaimana caranya itu bersedekah, tetapi dengan bersedekah yang happy. Kamu memberi dengan happy, bukan memberi karena diminta-minta. Ini beda ya. Ada yang salah artikan bahwa kita akan bersedekah itu memberi, tapi ada yang minta loh. Minta sumbangan, minta ini, minta itu. Oke lah, kalau kamu ditawarkan sumbangan dan kamu memberikan dengan sukacita, dengan happy, ya. Tapi ada banyak yang nggak happy, bener kan? Itu berarti bukan ikhlas. Lebih baik nggak usah memberi sekalian. Ya, ada juga yang lebih parahnya lagi, sudah disumbang seadanya, orangnya kok cuman segini. Padahal kalau dibilang itu ikhlas, sesuka kita, seikhlas kita. Mau taruh juga bisa, tidak juga nggak apa-apa. Tapi sekarang ini banyak orang yang memaksakan, padahal itu kata sumbangan. Ya, sumbangan, sukarela, ya serserah kita mau kasih berapa, atau bahkan kalau kita tidak mampu juga nggak apa-apa. Tapi ini ada yang memaksakan diri, akhirnya apa? Menjadi beban, tidak memberikan kebahagiaan dalam diri, walaupun memberi. Nah ini, leluhurmu mau menyampaikan kalau kamu tidak bahagia, nggak usah memberi. Ya, harus bahagia baru memberi. Jadi beda, karena memang kamu mau beri, kamu mau kasih karena memang kamu mau kasih, ketimbang kamu kasih karena diminta-minta. Ya, ini bahaya nih kalau kasih baru minta-minta, itu kan berarti kan energinya negatif ya. Jadi berilah dengan penuh ikhlas, penuh sukacita, ya, penuh bahagia, supaya rezekimu cepat datang kembali.
Jadi kalau sekarang kamu bilang rezeki kok seret-seret, ya itu karena hatimu tidak bahagia, tidak gembira. Kamu keluarkan uang belanja, aduh uangku habis ya. Ya otomatis bagaimana rezekinya mau masuk kalau kamu di energi tidak bahagia? Ya. Nah ini ilmu. Biasa orang coaching berbayar, orang bikin kelas berbayar. Ini tuntunan semesta untukmu, di mana kamu lakukan ini hidupmu berubah. Orang lain bayar loh ilmu ini. Ya. Tinggal kamu praktekkan. Di sini kasih gratis, jadi jangan banyak ngomel, jangan banyak ngoceh. Wah Kak Ica berdakwah, wah Kak Ica berceramah ya. Ya terserah. Kan di sini hari ini kan saya bukan hanya sekedar baca tarot, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong, tetapi saya di sini coaching untuk apa? Kehidupan dan dari fisik dan mentalmu dan keuanganmu ke depan lebih baik dari pesan leluhurmu. Saya hanya menyampaikan pesan. Ya. Oke, di sini berikutnya leluhurmu menyampaikan untuk kamu bisa lebih mencapai atau mendapatkan impianmu. Di sini self love tuh. Ya, ada Wheel of Fortune harus seimbang ya. The Hero Pen, King of Swords, self love ya. To enjoy, happy, gembira, bahagia dengan diri sendiri, bukan berfokus pada orang lain ya. Ini ibaratkan yin dan yang. Ya, banyak berdoa sendiri, nggak usah ditemani-temani, karena hubunganmu dengan Tuhan, bukan hubunganmu dengan manusia. Yang bisa memberikan apa yang kamu inginkan itu adalah dari semesta, dari pencipta. Jadi buat hubungan erat dengan sang pencipta, bukan dengan manusia-manusia toksik yang hanya membuatmu jatuh dan tidak mau membuatmu menjadi kaya, menjadi orang hebat. Karena mereka kan bersaing, manusia siapapun pasti ada rasa iri. Jadi kamu mau curhat, mau apa itu ke Tuhan, bukan ke orang lain. Cerita impianmu, cerita masa depanmu ke Tuhan. Jangan cerita ke orang lain. Ya. Bahkan mungkin di sini ada beberapa pasangannya pun merasa bahwa dia itu adalah saingan, kompetisi dalam rumah, padahal pasangan. Jadi nggak usah bicara yang orang lain, bicara dirimu. Di mana kamu harus self love, di mana kamu harus bahagiakan dirimu. Selama kamu bahagiakan dirimu, mencintai dirimu, enjoy dengan dirimu, rezekimu bagus. Apa yang kamu inginkan bisa cepat terwujud. Tapi kalau kamu fokus kepada orang lain, ya energimu habis ke orang lain, bukan ke dirimu. Ibaratnya kamu mengecas orang lain dan dirimu lobet. Bagaimana kamu mau berjalan kalau atau bekerja kalau kamu loyo? Gak bisa. Jadi fokuslah pada dirimu. Bukan berarti leluhurmu mau mengajarkan kamu untuk egois, tidak. Tetapi di mana kita yang harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri ketimbang kita bertanggung jawab untuk orang lain. Ibaratkan kita harus menjadi hero, pelindung untuk diri kita, bukan malah melindungi orang lain, bukan menjadi hero untuk orang lain. Hero untuk orang lain ya itu urusan dia pribadi, bukan tanggung jawabmu. Kecuali mungkin anakmu ya, atau mungkin kalau kamu suami ya tanggung jawab anak, istri, keluarga gitu. Tapi kalau macam orang lain, teman, sahabat, itu nggak perlu. Kecuali mungkin kamu sudah betul-betul punya kelebihan, sudah berkelimpahan, dan tadi kamu suka mau membantu, nah itu. Tapi kalau kondisi kamu lagi sekarat, ya nggak usah bantu orang. Ibaratkan malah kamu menimbulkan masalah baru untuk orang lain. Contoh, kamu sakit, tapi kamu membantu orang yang nggak bisa. Ujung-ujungnya kamu tambah sakit, orang itu malah papah kamu, beli obat lagi, rawat kamu lagi, jaga kamu lagi, ya merepotkan orang lain. Bukan malah kamu membantu orang lain, tapi malah merepotkan. Nah ini. Ya, jadi self love. Bahagiakan dirimu sendiri. Selama kamu bahagia, apa impianmu yang tadi akan apa? Apalagi dari sisi percintaan. Kamu gak ngemis-ngemis cinta, kamu yang jadi magnet cinta, kamu yang jadi penarik cinta. Kenapa? Karena kamu bahagia. Apa yang ada di dalam dirimu, pancaran jiwamu itu akan menarik realitamu. Ya, jadi fokuslah pada impianmu. Apa yang kamu inginkan. Dan paling utama adalah cinta pada diri sendiri. Oke? Yang paling utama juga itu membahagiakan diri sendiri. Dan terakhir di sini adalah action, banyak kerja. Bukan hanya banyak mimpi. Mimpi tanpa kerja percuma. Ibaratkan orang bilang itu doa tanpa usaha ya sia-sia. Di Firman kan bilang seperti gitu. Bekerjalah. Iya kan? Bukan duduk diam, bingung-bingung, merenung. Gak ada. Ya. Kamu mau loa kayak, mau vibrasi apa kayak ini. Tapi harus ada action. Kalaupun mungkin kamu dapat uang jatuh ya actionnya kamu jalan. Oh tiba-tiba dapat uang jatuh gitu. Wah dapat rezeki. Tapi ada action sekecil apapun. Ada usaha. Ada gerak.
Ya nih, jadi jangan kamu merasa, wah kemarin orang seminar ajar scripting, cuma duduk dia menghayal-menghayal, mimpi-mimpi, sebelum tidur mimpi-mimpi dulu ya. Tetapi kalau tidak ada action, ya percuma. Ibaratkan begini, kamu udah punya material, tapi tanahnya nggak ada, bagaimana mau bangun rumah? Kalau tanahnya nggak ada, materialnya udah ada nih. Tapi tanah yang untuk dibangun nggak ada, terus gimana? Mau bangun di mana? Dia di mana? Ya, jadi harus ada step by step. Jangan langsung naik ke tempat yang tinggi tapi landasannya aja nggak beres gitu. Nggak tahu landasannya di mana. Atau sudah bangun rumah tanpa pondasi, ya rubuh nanti. Ya. Jadi seperti itu ya yang ingin leluhurmu sampaikan kepadamu tentang impianmu. Di mana impianmu akan terwujud, cepat terwujud. Kamu harus menggunakan step by step ini. Ya, tadi pertama syukur. Ya, terus kamu harus lebih ikhlas. Ya, terus selalu mencintai diri dulu, ya, mencintai diri sendiri, bahagiakan diri sendiri, tanggung jawab kepada diri sendiri. Kamu harus bahagia. Selama kamu bahagia, elemen 4 tadi ya akan naik, ya. Itu sudah ibaratkan doamu sudah terwujud, tinggal actionnya. Nah, actionnya ini ibaratkan doamu nih sudah masuk, sudah sampai di telinga semesta gitu kan, sudah didengar semesta, sudah didengar Tuhan. Nah, actionmu dilancarkanlah, kamu mendapatkan. Intinya gitu, bukan cuman melakukan 4 ini, syukur, ikhlas, self love, bahagia, tapi duduk diam di tempat pemalas. Oh, nggak mungkin. Ya, sekecil apapun ada gerakan tindakan yang akan mengantarmu untuk meraih impianmu. Harus ada usaha. Bukan duduk diam di tempat seperti scripting apa gitu, melamun-melamun. Oke, itu tahapan-tahapan sudah benar, tetapi cara terakhir adalah usaha. Ya. Cara terakhir itu adalah usaha. Ya, dan yakin bahwa kamu akan mendapatkannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, dimana pesan leluhurmu untuk mencapai semuanya, entah dari cita-citamu, dari keuanganmu, dari cinta, ya, semua akan kamu dapatkan. Kamu lakukan 4 hal itu yang tadi saya sebutkan ya, dan lakukan ya. Kamu pahami dulu, habis itu kamu action kan, kamu lakukan ya, karena teori tanpa praktek sia-sia ya, doa tanpa perbuatan sia-sia. Nah itu, jadi fokuslah pada hal-hal baik, hal-hal positif ya, dan melakukan semua yang menurut kamu benar ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih tenang, nyaman, damai, bahagia, penuh sukacita, rezeki, dan penuh kelimpahan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.